RS Pakuan, sedang bersama Bapak Ahmad selaku penanggung jawab limbah di RS PMI Bogor. Izin Bapak, izin mewawancarai sebentar ya Pak. Dapat kami jelaskan untuk jenis limbah yang ada di rumah sakit itu ada 3 jenis ya, jadi jenis padat, cair, dan gas. Untuk di rumah sakit sendiri kan ada pemilahan-pemilahan, jadi ada sampah medis ya, itu masuknya ke limbah PPT. Terus ada sampah domestik ke rumah tanggaan, jadi di rumah juga ada. Terus ada limbah gas, memang di rumah sakit. Nah, itu untuk gas tidak spesifik karena hanya bersumber dari genset. Jadi air udara di genset yang kenapa tidak spesifik, karena genset itu hanya sebagai cadangan alam sekitar. Itu ada menggunakan emisi gas. Terus ke limbah padat dulu ya. Dari limbah padat itu kita sudah melakukan upaya penanganan dari hulunya ya. Jadi hulunya dengan lakukan identifikasi awal, mana limbah infeksius, mana limbah farmasi, mana limbah domestik. Jadi ini sudah ada pemilahan, yaitu dengan melakukan pewadahan yang berbeda. Seperti infeksius kita menggunakan plastik putih, terus yang domestik kita menggunakan plastik hitam ya. Terus ada beberapa lagi yang mungkin jarang, tapi ada limbah sitotoksik dari farmasi menggunakan plastik umum. Untuk yang limbah farmasi menggunakan plastik coklat. Yang domestik ya ada plastik hitam. Prosedur ya untuk penanganannya itu dari hulunya sudah kita melakukan itu sampai terisi 2/3, jadi tidak sampai full. Sudah 2/3 dilakukan pengikatan, dimasukkan ke dalam troli atau kereta dorong untuk diangkut menuju tempat penyimpanan sementara yang ada di TPS limbah PPT tempat. Kemudian yang kelupaan yang mungkin untuk yang limbah infeksius itu ada limbah infeksius yang benda tajam. Untuk benda tajam itu untuk pewadahannya dengan menggunakan septic box. Untuk saat ini penanganan limbah ketika di rumah sakit batas sampai penyimpanan. Makanya kita hanya mempunyai TPS limbah ketiga, tidak berizin ya, dan untuk selanjutnya tahap pengangkutan dan pemusnahan kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Dalam ini sudah ber-MOU ya, jadi untuk transporter pengangkut oleh PT ARA dan nanti untuk dibawa ke pemusnah yaitu PT Penanganan Industri, dan itu dilakukan pengangkutan seminggu 3 kali, itu setiap hari Senin, Rabu, Jumat maupun pagi hari. Selanjutnya nanti kita ada manifest pengiriman dan bukti penyerahan dari penghasil ke transporter dan pemusnahan. Nanti ada manifest kita sudah melakukan sistem database dengan secara elektronik. Jadi ya untuk penyerahan ke PT Penanganan Industri via transporter PT ARA itu dilakukan penimbangan itu memang tidak ada batasan ini, tidak ada batasan harus berapa, tapi ditimbang. Cuma nanti ada konfirmasi kalau ada jumlah tagihan dari penimbangan itu. Jadi cuma gini, mungkin yang barangkali
barangkali ini ya. Yang di situ ada batas penyimpanan. Batas penyimpanan kan memang dari pemerintah itu ada. Jadi untuk limbah infeksius itu maksimal 2 hari. Makanya kita atur Senin, Rabu, Jumat. Jadi sudah terakomodir 2 hari. Ada beberapa limbah yang mereka sedikit, itu ada terkadang bisa 90 hari, bisa 180 hari, atau 1 tahun 365 hari. Itu ada semua di dokumen, tergantung dari jumlah. Itu mungkin yang dimaksud. Untuk penanganan keamanan bagi petugas TPS 53, kita sudah melakukan upaya ini ya, untuk keamanan itu dengan menggunakan APD. Dengan menggunakan apa? Itu ya, terutama menggunakan masker, terus sarung tangan, baju kerja, sarung apron, apron. Tapi tidak kalah penting adalah setelah melakukan itu mereka harus melakukan budaya cuci tangan. Limbah cair saja atau limbah padat juga. Upaya untuk mengurangi mereduksi adanya limbah itu yang pertama, limbah padat dulu ya. Kita sudah melakukan upaya bank sampah ya. Jadi sampah yang masih bisa dilakukan upaya 3R, reuse, recycle, reduce, itu kita sudah dipilah. Itu dari pembinaan kita menggunakan pasal ini, karena memang ada regulasi memperbolehkan itu peraturan nomor 15 ya, bahwa tata cara untuk pengolahan limbah plastik masih dimungkinkan sampah non infeksius. Medis non infeksius, jadi yang tidak tercemar darah bisa dilakukan upaya yaitu dengan dikosongkan, dibersih, dicacah dan didesinfeksi. Itu upaya untuk mengurangi limbah. Untuk limbah cair, Rumah Sakit PMI itu alhamdulillah sudah mempunyai instalasi pengolahan air dengan sistem extended aeration yang waktu mutunya terpantau setiap bulan dikirim ke Padunasi. Upaya penanganan limbah cair, Rumah Sakit PMI tadi sudah mempunyai IPAL yang bekerja dengan sistem extended aeration biologi. Jadi menggunakan suplai oksigen secara full ya, 24 jam terhadap limbah cair. Jadi sistemnya di situ ada sistem secara fisik, secara biologi, dan secara kimia. Secara fisik bagaimana? Dari inletnya sudah ada pensortiran dengan bar screen, jadi ada padatan yang berat, yang besar itu bisa tertahan sebelum masuk ke tahap berikutnya, yaitu ada equalizing, ya, tester equalizing, masuk ke biologi reaktor rantai, di mana di situ dikontakkan dengan lumpur aktif yang dikontakkan dengan udara full ya, yang masa tinggalnya 6-8 jam ya. Jadi itu sudah terolah ya, jangan sampai tidak 6-8 jam ya, karena di situ ada indikator pertama di situ adalah bagaimana bakteri patogen itu terikat ya, sehingga bakteri aerob yang hidup itu yang terkontak dengan 8 jam itu nanti sudah bagus ya, masuk ke bak klarifer, dipisah antara lumpur yang masih aktif dan lumpur yang mati. Untuk yang lumpur yang mati itu masuk ke bak kering slag. Itu kategorinya yang tadi ya, limbah padat, limbah padat ketiga slug IPAL yang akan dikirim selanjutnya masuk ke pelangi dengan pH. Ya tadi biologi itu secara biologi ya. Terus selanjutnya masuk ke utara itu udah masuk ke kimia, yaitu dengan diklorin atau klorinase. Hasilnya alhamdulillah
tantangan dalam pengelolaan limbah di rumah sakit. Terkadang pelaksanaan SOP penanganan yang mungkin lalai ya, seperti harusnya masuk ke medis, masuk ke domestik, itu yang harus, makanya ada petugas yang harus datang. Memang tantangan saya ini di hulu ya, memang ada ini juga ada kolaborasi ya, yaitu dengan komite PPI dan komite K3. Komite PPI itu dari perawatan, yaitu PCN Link, K3 dari komite K3. Itu mau ngawasin jangan sampai salah penempatan. Penanganannya bagaimana? Nah, biasa dari koordinasi ada dari K3 atau PPI itu melakukan reporting ya ke Muslim. Kita bersosialisasi kembali terhadap di hulunya itu, terhadap operator itu agar lebih aware lagi terhadap keselamatan itu dengan membuang sampah sesuai dengan identifikasinya dan